Halo semua, saya mendapat komentar dari Ferry Official Bengkulu yang meminta untuk menjelaskan kesalahan Al-Quran menurut Alkitab. Dia minta saya buatkan satu video yang rinci dan jelas supaya mudah dipahami. Dia bilang kalau mampu menemukannya dia siap untuk dibaptis. Nah, sebenarnya saya nggak mau bikin video sesuai dengan permintaan Ferry. Karena yang Ferry minta adalah supaya saya menyerang Al-Quran dengan menggunakan Alkitab. Ferry meminta hal ini karena sampai sekarang saya masih belum pernah menyalahkan Al-Quran dengan menggunakan Alkitab. Dan kenyataannya, saya sampai sekarang belum menyerang Al-Quran kok. Saya belum menyerang Al-Quran aja, udah mendapat komentar seperti ini. Ini komentar dari pengunjung yang bernama Kehidupan Nyata. Nih orang harus diciduk. Ini komentar dari pengunjung yang bernama Firdaus Pir. Halal darah kau kalau dibunuh. Selain itu, saya terpaksa mesti bikin channel baru karena dirajam copy strike oleh Irene Handono yang saya bongkar kebodohannya dengan mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan oleh Alkitab. Saya tidak menyalahkan Irene Handono atas apa yang dia lakukan. Saya mengampuni Irene Handono karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dusta dan kebohongannya terbongkar, selain membungkam orang yang membongkar kebodohannya. Dia cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh ajaran agamanya, memerangi orang kafir. Dan saya bersyukur karena tidak bertemu langsung dengan Irene Handono. Kalau bertemu langsung, mungkin batang leher saya udah dipancung oleh Irene Handono dalam kurung di medan perang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Insan Mokoginta. Paham ya Ferry? Nah, tapi sekarang ceritanya agak berbeda. Saya mendapat undangan dari pengunjung yang bernama Agus Tamrin untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam. Di undangan itu kita lihat ada kata berdua ya. Maksudnya berdua itu adalah saya dan Louis Prasetyo. Karena komentar ini saya dapat dari video saya yang menjawab keberatan Louis Prasetyo. Jadi begini, saya akan menanggapi Agus Tamrin untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam. Nanti pertanyaan Ferry akan terjawab dengan sendirinya. Oke Ferry? Nah, jadi sekarang pada video ini, saya mengajak Louis Prasetyo untuk menanggapi undangan Agus Tamrin untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam. Dan supaya lebih seru lagi, saya mau mengajak satu orang lagi, yaitu Verbum Veritatis. Kenapa saya ajak Verbum Veritatis? Karena saya melihat bahwa dia sangat bagus. Dia cerdas dan berpengetahuan luas. Kalau dibandingkan dengan Yahya Waloni itu TK aja belum lulus, Verbum Veritatis ini udah lulus kuliah. Nih, lihat channelnya Verbum Veritatis. Orangnya ganteng, pembawaannya kalem, dan subscribernya aja sekarang udah hampir 20.000. Kalau dia masuk Islam bagus kan? Teman-teman yang muslim bangga kan? Gimana Agus Tamrin? Nggak keberatan kan? Kamu ngundang 2 orang, 3 orang yang datang. Oke? Jadi buat Bang Louis Prasetyo dan Verbum Veritatis, yuk kita tanggapi undangan untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam. Ini kita mengkaji Al-Quran dalam rangka kita mau masuk Islam loh. Jadi kita bukan menista. Oke? Kalau kalian oke, kita bagi tugas ya. Buat Bang Louis, begini Bang. Saya sering mendengar umat muslim bangga dengan tauhid. Katanya agama Islam benar karena Islam adalah agama tauhid. Jadi tolong dikaji ya Bang Louis. Sebenarnya apa sih arti kata tauhid dalam Al-Quran? Mereka bilang artinya satu. Tetapi bukti yang saya dapatkan, satu bahasa Arabnya adalah wahid, bukan tauhid. Tauhid artinya adalah kesatuan. Banyak yang dijadikan satu. Lalu mereka berkata bahwa Allah adalah Tuhannya Tuhan Yesus. Jadi coba tolong diperiksa ya Bang. Apakah benar Allah adalah Tuhan? Jangan-jangan cuma salah satu berhala dari Arab yang diangkat Tuhan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Oke? Nah, buat Bang Verbum Veritatis, begini Bang. Kan mereka klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang gak pernah berubah dan di mana-mana sama. Lalu mereka berkata bahwa tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran dan katanya sains membuktikan bahwa Al-Quran benar.
Coba tolong diperiksa ya Bang, apakah semua klaim ini benar? Ingat ya guys, kita melakukan ini karena kita diundang masuk Islam. Karena kita memang niat masuk Islam, ya kan? Jadi kita melakukan ini bukan karena kita mau menista atau membenci Islam. Oke? Nah, buat teman-teman muslim yang ingin berpartisipasi untuk mengislamkan channel Tanpa Ragi, Luis Prasetyo dan Verbum Veritatis, silakan bantu kasih alasan kepada kami kenapa kami bertiga harus masuk Islam pada kolom komentar di bawah video ini. Namun, sebelum kalian menulis komentar apapun, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, coba buktikan kebenaran Al-Quran karena Al-Quran benar. Maksudnya begini. Jika menurut kalian naik ke gunung itu benar, berikan alasan yang kuat kenapa kalian naik ke gunung itu benar, tidak naik ke gunung itu salah. Bukan kasih alasan karena orang lain naik ke gunung juga. Itu namanya ikut-ikutan, bukan kebenaran. Contoh, kenapa Muhammad bikin aturan umat Islam maksimum punya istri 4, tetapi Muhammad sendiri punya istri lebih dari 4? Oh, karena Daud dan Salomo punya istri lebih banyak daripada Muhammad. Oh, karena sebelum Islam orang-orang boleh punya istri lebih dari 4. Alasan seperti itu nggak membuat Muhammad menjadi benar. Jawaban seperti itu cuma usaha untuk mengalihkan perhatian. Sama sekali bukan kebenaran. Tetap aja Muhammad kasih aturan tetapi dia sendiri nggak jalanin. Kalian berkata kitab suci lain salah, nggak membuat kitab suci kalian benar. Paham ya? Begini deh, anggap aja saya orang ateis yang sangat skeptis. Bagi saya, yang namanya Tuhan, Dewa, Allah, itu cuma mitos. Surga neraka, itu cuma upaya orang untuk menakut-nakuti orang lain. Kehidupan setelah kematian itu nggak ada. Agama itu cuma bikin masalah. Kalian membuktikan bahwa Kristen salah, bagi saya nggak ada urusan. Nggak bikin saya masuk Islam. Saya nggak masalah dengan menjadi ateis. Saya malah ketawa geli ngeliat kelakuan kalian, karena semua ukuran yang kalian pakai untuk berkata bahwa Kristen salah, bila ukuran itu dipakaikan untuk mengukur kalian, kalian juga sama salahnya. Contoh, umat Islam menyalahkan umat Kristen karena makan babi, melawan hukum Taurat katanya. Tetapi ajaran Islam memperbolehkan makan unta dan kelinci. Unta dan kelinci juga binatang yang diharamkan dalam hukum Taurat. Jadi dengan ukuran yang sama, umat Islam juga pelanggar hukum Taurat. Menggelikan sekali pemakan unta dan kelinci ngerasa lebih benar daripada pemakan babi. Sama-sama pelanggar hukum Taurat. Ini seperti perampok yang ngomong kepada pencuri, lo pencuri, bertobat lo. Lu jangan mencuri lagi. Sini ngerampok aja barang gue. Cara seperti ini gak bakalan berhasil untuk saya. Apapun yang kalian katakan tentang Kristen atau agama lain, gak akan bisa membuat saya masuk Islam. Jadi coba bikin saya masuk Islam dengan membuktikan bahwa Islam benar, bukan dengan membuktikan orang lain salah. Oke? Yang kedua, berikan bukti atas segala klaim kalian. Contoh, kalau kalian klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah, dan di mana-mana sama, silakan tunjukkan buktinya apa. Saya malah mendapatkan bukti bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah. Singkatnya, kalian percaya bahwa Al-Quran diturunkan pada abad 7. Tetapi Al-Quran yang kalian pegang sekarang adalah versi Hafs yang baru diresmikan di Kairo pada tahun 1924. Saya bisa menunjukkan bukti bahwa Al-Quran pada abad ke-7 menggunakan huruf Arab gundul. Sedangkan Al-Quran zaman sekarang enggak. Itu aja, kalau kalian mau jujur kepada diri kalian sendiri, artinya Al-Quran sudah dirubah oleh tangan manusia yang bernama Hafs. Makanya disebut Al-Quran versi Hafs, bukan versi Muhammad, bukan versi Utsman, tapi versi Hafs. Nah,
Bukankah kalian kerjaannya mencela orang yang menggunakan tangannya untuk mengubah kitab suci? Kenapa kalian malah menerima Al-Quran versi yang udah diubah oleh tangan manusia yang bernama Hafs? Pakai dong yang masih menggunakan huruf Arab gundul. Kan katanya nggak pernah berubah. Atau kalian masih mau berkata bahwa Al-Quran versi Hafs tahun 1924 itu masih sama dengan yang abad ke-7? Nggak diedit oleh Hafs. Oke, nggak apa-apa. Silakan tunjukkan buktinya. Saya sudah menunjukkan bukti pada video lain bahwa banyak Al-Quran versi lain yang isinya tidak sama dengan versi Hafs. Seperti versi Wars dan lainnya yang diakui di negara lain. Biasanya setelah saya tunjukkan bukti ini baru pada ngaku. Oh, itu kirat. Beda pelafalan. Beda logat. Tetapi masih aja berani berdusta. Masih berani bilang gak ada perbedaan arti sama sekali. Setelah saya menunjukkan bukti bahwa artinya banyak yang berbeda, baru pada ngaku. Oh iya, itu memang ada. Tetapi itu cuma perbedaan kecil. Aduh, masih aja berdusta. Setelah saya menunjukkan bukti bahwa perbedaannya besar, masih aja berdusta. Oh, itu Al-Quran palsu. Oh, itu si A. Oh, itu si B. Oh, itu si C. Aduh, dusta apa lagi yang masih kalian nikmati? Al-Quran dihafal oleh banyak orang ketika Muhammad meninggal. Buktinya mana? Apa buktinya bahwa banyak orang yang hafal Al-Quran ketika Muhammad meninggal? Jadi apapun yang kalian katakan, pertanyaan pertama saya adalah buktinya mana? Kalau kalian klaim tanpa bukti, itu namanya omong kosong. Apalagi kalau saya dapati kenyataannya tidak seperti klaim kalian. Itu namanya dusta. Untuk apa kalian hidup di dalam dusta? Untuk apa kalian ikut serta dalam menebarkan dusta? Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Jadi sebelum kalian melempar klaim kalian, silakan kalian uji sendiri dulu apakah klaim kalian itu benar atau dusta. Bukan saya yang harus membuktikan klaim kalian. Kalian yang mau jualan. Kalian yang harus membuktikan klaim kalian itu benar. Kalian tidak akan bisa meyakinkan saya masuk Islam kalau sejak perkenalan aja kalian sudah berdusta. Oke? Yang ketiga, saya sudah banyak bikin video yang membuktikan bahwa klaim-klaim yang diutarakan itu adalah dusta. Seperti klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah dan di mana-mana sama. Jadi sebelum kalian melontarkan klaim kalian, silakan lihat video-video yang sudah ada di channel ini dulu ya. Kalian kan representasi Islam. Sebelum kalian membuktikan kebenaran Al-Quran, buktikan kalian bukan cuma mulut yang gak punya telinga. Buktikan bahwa kalian bukan cuma bisa ngomong, gak bisa dengar. Kalian buktikan dulu bahwa diri kalian bukan cuma tukang copas. Kalau kalian cuma copas sana sini, kalian akan diblokir secara otomatis oleh YouTube karena dianggap spam. Jadi silakan lihat-lihat dulu video yang sudah ada, pelajari, baru kasih komentar. Oke, sekarang kita mulai mengkaji Al-Quran ya. Nah, umat muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun dari Allah tanpa campur tangan manusia. Walaupun tadi kita udah bahas bahwa kenyataannya Al-Quran yang ada sekarang di Indonesia adalah Al-Quran dengan campur tangan seorang manusia yang bernama Hafs. Tetapi, demi membahas lebih lanjut, itu kita abaikan aja ya. Lalu katanya Al-Quran adalah kitab penutup kitab-kitab sebelumnya yang sempurna. Walaupun kenyataannya Al-Quran belum jadi kitab ketika Muhammad meninggal. Dan namanya penutup seharusnya sudah selesai. Sudah tutup. Tetapi untuk mengerti Al-Quran, harus membaca kitab-kitab lain seperti hadis Bukhari, hadis Muslim, dan lain-lainnya yang terbit 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi Al-Quran itu kitab penutup yang belum selesai ketika Muhammad meninggal, dan mesti dibantu oleh kitab-kitab lain karangan manusia supaya bisa dimengerti. Apanya yang sempurna coba? Tapi nggak apa-apa. Demi membahas lebih lanjut,
Kita anggap aja itu sempurna buat mereka yang menganggapnya sempurna lah ya. Karena katanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah, berarti ketika membaca Al-Quran kita mesti menganggap bahwa Allah yang sedang berbicara. Oke? Yuk sekarang kita baca ini. Surah 33 ayat 37 dari quran.kemenak.go.id. Wih, buset. Banyak banget tanda kurungnya. Ini kayaknya yang namain tanda kurung bukan manusia nih. Soalnya katanya Al-Quran tanpa campur tangan manusia. Apa? Oh, yang sempurna cuma yang bahasa Arab doang. Apa? Oh, yang penting dihafal, bukan dimengerti. Aduh, maaf ya. Kata Ustadz Munsir Situmorang, kalau menghafal ayat Al-Quran tetapi tidak mengerti artinya, jadi keledai di Indonesia. Kalau kamu mau jadi keledai di Indonesia, ya silakan aja. Saya sih nggak mau. Ngapain buang-buang waktu untuk ngafalin sesuatu yang tidak dimengerti? Tapi nggak apa-apa. Demi mengkaji lebih lanjut, kita baca aja yang bahasa Indonesia ya. Dan dalam kurung ingatlah, ketika engkau dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami menikahkan engkau dengan dia dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikahi istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, supaya kita nggak salah paham, kita baca tafsirnya ya. Dan ingatlah ketika engkau, wahai Nabi Muhammad, beberapa kali engkau telah berkata kepada orang, yakni Zaid bin Harisah, yang telah diberikan nikmat oleh Allah dengan memeluk Islam, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya dengan memerdekakannya dan mengangkatnya menjadi anak. Pertahankanlah terus istrimu Zainab binti Jahsy. Jangan kau ceraikan ia, dan bertakwalah kepada Allah dengan bersabar menjalani pernikahanmu, meski istrimu kurang menghormatimu. Allah selalu mengatur Nabi Muhammad. Engkau memberi Zaid nasihat demikian, Zaid, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan, yakni diberitahukan oleh Allah bahwa Zainab akan menjadi salah satu istrimu. Dan engkau menyembunyikan hal itu karena engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ternyata Zaid tidak mampu mempertahankan pernikahannya sesuai saran Rasulullah. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya dan telah habis masa idahnya, kami nikahkan engkau, wahai Nabi Muhammad, dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan dan perasaan berdosa bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, yakni menceraikannya. Dan ketetapan serta kehendak Allah itu pasti terjadi. Sebelum ayat ini turun, status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Mereka berhak mewarisi keluarga angkat, dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Anak angkat selamanya tidak akan sama statusnya dengan anak kandung. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa pada tatanan ideal, pernikahan dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak dan mendapat dukungan dari kedua keluarga. Selanjutnya dalam ayat ini, Allah memperingatkan nabinya bahwa apa-apa yang terjadi antara Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy itu adalah untuk menguatkan keimanan beliau
dengan menegaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan-raguan dari hati orang-orang yang lemah imannya. Allah menyuruh Rasulnya supaya memperhatikan ucapannya ketika beliau berkata kepada Zaid bin Harithah, "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, dan jangan berpisah dengannya disebabkan kesombongan atau keangkuhannya karena keturunan. Sebab perceraian itu akan mengakibatkan noda yang sulit untuk dihapus." Nabi sendiri telah mengetahui bahwa Zaid pada akhirnya pasti akan bercerai dengan Zainab. Beliau merasa berat jika hal tersebut menjadi kenyataan, sebab akan menimbulkan berbagai macam tanggapan di kalangan masyarakat. Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang Allah nyatakan, karena Nabi sendiri menyadari bahwa beliau sendiri harus dijadikan teladan oleh seluruh umatnya untuk melaksanakan perintah Allah, walaupun dengan mengorbankan perasaan. Menurut naluri, manusia biasanya takut kepada sesama manusia, padahal Allah lebih berhak untuk ditakuti. Beliau membayangkan bahwa apabila beliau menikah dengan Zainab, bekas istri anak angkatnya, hal itu pasti akan menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab. Karena sejak zaman jahiliyah, mereka memandang bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga mereka melarang menikahi bekas istri anak angkat. Gimana? Masih bingung ya walaupun udah baca tafsirnya? Ya, inilah kitab sempurna yang butuh tafsir, dan itu pun masih nggak bikin orang ngerti. Jadi saya kasih kesimpulannya aja ya. Muhammad punya anak angkat yang bernama Zaid. Zaid menikah dengan Zainab. Lalu Zaid dan Zainab bercerai. Setelah Zaid dan Zainab bercerai, Zainab menikah dengan Muhammad. Sebelum Muhammad, hal ini nggak boleh. Bapak angkat nggak boleh menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Lalu turunlah wahyu dari Allah yang berkata bahwa sekarang boleh. Dan ini adalah sebuah ketetapan dan kepastian. Sebuah teladan. Paham ya? Nah, saya dapat komentar semoga mendapatkan hidayat. Dan saya udah mendapatkan hidayat. Namanya Ustadz Adi Hidayat. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kalau sudah muslim, ikutin teladan Nabi, jangan setengah-setengah. Jadi, saya mau bertanya nih kepada teman-teman muslim yang mau bikin saya masuk Islam. Siapa di antara kalian yang mau ikutin ketetapan dan teladan surah 33 ayat 37? Ingat ya, saya nggak nanya siapa yang sudah ikutin. Saya nanya siapa yang mau ikutin. Siapa yang mau ikutin teladan Zaid? Siapa yang mau jadi anak angkat Ustadz Abdul Somad? Terus kalau kamu belum menikah, kamu menikah dulu. Kalau kamu sudah menikah, kamu ceraikan istri kamu itu, lalu istri kamu itu menikah dengan Ustadz Abdul Somad, bapak angkatmu itu. Kenapa Ustadz Abdul Somad? Soalnya dia punya unlimited edition. Dia bisa ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan yang satu, nikah lagi. Kalau kamu jadikan dia ayah angkat, dia pasti bisa menikahi bekas istrimu. Oke? Siapa yang mau? Atau gini aja, siapa yang mau ikutin teladan Nabi Muhammad? Kamu cari orang, kamu angkat dia jadi anak. Kalau anak angkatmu itu belum menikah, kamu kasih perempuan untuk menikah dengan dia. Kalau anak angkatmu itu sudah menikah, entah bagaimana caranya, bikin Allah menceraikan anak angkatmu itu, lalu kamu nikahkan bekas istri anak angkatmu itu. Bagaimana? Siapa yang mau ikutin teladan Nabi Muhammad? Buat muslimah, siapa yang mau ikutin teladan Zainab? Kalau kamu belum menikah, cari anak angkat Ustadz Abdul Somad untuk dinikahi. Kalau kamu sudah menikah, minta suamimu supaya jadi anak angkat Ustadz Abdul Somad. Setelah itu, kamu bercerai dengan suamimu itu, lalu kamu menikah dengan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana? Siapa muslimah yang mau? Ingat ya, ini ketetapan dan kepastian dari Allah. Tertulis di dalam Al-Quran, bukan di hadis. Ini teladan Nabi. Nah, kalau ada teman-teman muslim yang mau ikutin teladan surah 33 ayat 7,
Bagaimana kalau saya bantu doakan kamu supaya surat 33 ayat 37 ini terjadi dalam hidup kamu atau hidup keluarga kamu? Silakan tulis komentar di bawah video ini. Saya mau ikutin teladan surat 33 ayat 37. Jangan lupa tuliskan juga alasannya ya. Buat teman-teman muslim atau muslimah yang tidak mau ikutin ketetapan dan kepastian surat 33 ayat 37, silakan tulis komentar di bawah video ini juga. Saya tidak mau ikutin teladan surat 33 ayat 37. Dan tulis juga kenapa kamu masih menjadi orang Islam kalau kamu nggak mau ikutin ketetapan dan teladan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi ya. Apakah kamu mau ikutin ketetapan dan kepastian surat 33 ayat 37? Kalau kamu muslim, kamu mau ikutin atau tidak mau ikutin ketetapan teladan surat 33 ayat 37? Silakan tulis jawaban kamu beserta alasannya. Dan buat teman-teman yang ingin membuat saya menjadi Islam, silakan berikan saya alasan kenapa saya harus mengikuti ketetapan dan teladan surat 33 ayat 37. Karena saya tidak mau ngikutin teladan Zaid atau Muhammad. Dan saya nggak mau satupun kenalan saya yang perempuan mengikuti teladan Zainab. Jangankan ngikutin teladan surat 33 ayat 37. Ngafalin dalam bahasa Arabnya pun saya nggak mau. Buat apa coba ngafalin urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Coba teman-teman muslim yang bangga menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, silakan jelaskan kepada saya untuk apa kalian menghafal beginian. Untuk apa kalian menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai ke titik komanya? Dan teman-teman muslim yang menyuruh anak-anaknya menghafal Al-Quran, coba jelaskan kepada saya. Ngapain kalian suruh anak-anak kalian menghafal cerita kawin cerai keluarga orang lain dalam bahasa Arab? Kalian suruh anak kalian hafalin urusan kawin cerai keluarga orang lain dalam bahasa Arab. Paling ujungnya, anak kalian kawin cerai dan menjadi ustadz yang ngajarin orang lain kawin cerai. Itu yang kalian mau? Saya berharap ada teman-teman muslim yang mau membuktikan kebenaran surat 33 ayat 37. Ada teman-teman muslim yang memberikan komentar, saya berencana ketika saya berusia 50 tahunan, saya mau menikah dengan bekas istri anak angkat saya sendiri. Atau ada yang memberikan komentar, saya berencana 5 atau 10 tahun lagi akan menceraikan istri saya supaya istri saya bisa menikah dengan bapak angkat saya. Atau ada muslimah yang memberikan komentar, saya berencana untuk menikah seorang laki-laki, lalu bercerai dan menikah lagi dengan bapak angkatnya. Jadi sekali lagi, silakan buktikan kebenaran surat 33 ayat 37, karena saya niat masuk Islam. Silakan teman-teman share video ini. Silakan undang teman-teman muslim sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan saya masuk Islam. Oke? Nah, khusus buat Ferry, saya bacakan ini ya. Ini perjanjian lama. Maleaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jelas ya? Saya nggak butuh buku lain atau tafsir supaya bikin kamu mengerti. Ini perjanjian baru. Matius 5 ayat 31-32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jelas juga ya? Kamu gak butuh saya menafsirkan untuk kamu apa maksudnya. Menurut Alkitab, orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
Berarti Zaid yang menceraikan Zainab itu menjadikan Zainab ya, itu. Dan siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti Muhammad yang menikah dengan Zainab yang diceraikan itu berbuat ya, itu. Kamu sendiri yang ngomong ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua.